Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada kesempatan ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan, yaitu tentang bersedia atau berjaga-jaga menghadapi akhir zaman. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 1-3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Tapi pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan Saduki karena mereka hanya tahu tanda-tanda langit. Misalnya kalau pagi mendung, berarti hari tidak akan cerah. Tetapi pada pagi hari kelihatan langit tidak mendung, berarti hari akan cerah. Puji nama Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus tahu dan mengerti tentang tanda-tanda zaman. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita boleh bersedia, berjaga-jaga menghadapi akhir zaman ini. Sehingga kita boleh ikut dalam rencana Tuhan. Dan kita boleh siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita boleh ikut dalam pengangkatan, dalam keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Banyak orang yang tidak tahu dan mengerti akan tanda-tanda akhir zaman, sehingga mereka tidak bisa ikut dalam rencana Tuhan. Maka hidup mereka menjadi sia-sia, menjadi celaka. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 10-11, Tuhan Yesus sudah menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dikatakan ayat firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa atau peperangan, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini hal-hal yang sudah terjadi pada akhir zaman ini. Banyak terjadi peperangan, banyak terjadi bencana alam yang terjadi pada hari-hari yang terakhir ini. Bahkan saat ini juga terjadi penyakit sampar atau wabah penyakit. Dalam terjemahan yang bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan terjadi wabah penyakit saat ini yang terjadi, yang melanda seluruh dunia ini, yaitu wabah virus corona yang mematikan. Ini merupakan tanda-tanda yang terjadi yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan akan terjadi juga, katakan firman Tuhan, akan terjadi kelaparan. Artinya kegoncangan ekonomi yang akan melanda seluruh dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai umat Tuhan harus mengerti kalau sudah terjadi hal-hal ini dalam dunia ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Puji nama Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian atau di hari-hari terakhir atau pada akhir zaman ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dijelaskan, jadi pada akhir zaman ini akan terjadi banyak kejatuhan, baik itu umat Tuhan juga hamba-hamba Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak berjaga-jaga, tidak bersedia menghadapi akhir zaman ini, sehingga mereka jatuh, kalah, kena tipu daya iblis. Karena dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pada akhir zaman ini iblis bekerja keras untuk menjatuhkan umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk menjatuhkan gereja Tuhan, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat, bahwa Tuhan Yesus segera akan datang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu dan mengerti supaya kita boleh bersedia menghadapi akhir zaman ini. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus sudah menjelaskan caranya supaya
supaya kita bersedia menghadapi akhir zaman. Itu tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai yang ke-20. Di sini firman Tuhan mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji ini artinya antikris yang mulai bekerja pada akhir zaman ini. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kemudian ayat 16 ini mulai Tuhan menjelaskan cara-cara untuk kita bersedia menghadapi akhir zaman. Ayat 16 dikatakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Kemudian ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Kemudian ayat 18 dikatakan, orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Lalu ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Kemudian yang terakhir ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Puji nama Tuhan. Ini merupakan cara bersedia menghadapi akhir zaman. Yang pertama yaitu ayat 16 dikatakan harus lari ke pegunungan. Ini merupakan arti rohani, bukan arti jasmani. Bukan berarti kita harus bersembunyi di pegunungan, tetapi ini merupakan arti rohani. Pegunungan itu artinya tempat yang lebih tinggi. Kita harus lari ke tempat yang lebih tinggi. Artinya iman rohani kita harus meningkat makin tinggi pada akhir zaman ini. Bukan makin merosot, tetapi harus makin tinggi. Iman kita harus makin bertumbuh. Seperti dikatakan dalam 2 Petrus 3:12. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Cara kita bersedia menghadapi akhir zaman, yaitu iman kita harus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus makin menjadi dewasa rohani. Jangan iman kita merosot atau terus menjadi kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu biasanya seorang kanak-kanak itu takut menghadapi tantangan, seringkali khawatir, seringkali menjadi putus asa. Tetapi orang yang dewasa rohani, dia akan kuat menghadapi tantangan pada akhir zaman ini. Oleh sebab itu jangan sampai iman kita menjadi merosot atau terus menjadi kanak-kanak rohani. Yang meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, kita beribadah di rumah, tetapi biar kita tetap memiliki iman yang kuat. Dan iman kita harus terus meningkat. Kita makin bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi di rumah, juga dengan keluarga kita, dengan suami, istri, anak-anak, orang tua kita. Kita terus tetap bersekutu dengan Tuhan supaya iman kita makin meningkat, tidak makin merosot. Selanjutnya dalam ayat 17, cara kita bersedia menghadapi akhir zaman, yaitu orang yang di atas rumah atau di atas suatu rumah jangan turun. Puji nama Tuhan. Saat 120 murid disuruh oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka disuruh menunggu di loteng Yerusalem. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menerima urapan kuasa Roh Kudus. Jadi artinya orang yang di atas rumah jangan turun. Artinya pada zaman ini kita harus terus tekun untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Terus tekun berdoa di dalam roh dan kebenaran. Seperti ayat dalam Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Jadi pada akhir zaman ini kita harus memakai waktu kesempatan yang ada untuk terus memuji, menyembah Tuhan, berdoa dalam roh dan kebenaran. Saat kita bertekun, berdoa, menyembah Tuhan, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita, sehingga iman kita jadi kuat, sehingga kita boleh menang menghadapi tantangan pada akhir zaman ini. Dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, artinya roh keberanian, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji nama Tuhan. Kalau kita terus tekun berdoa dalam roh dan kebenaran, bersekutu dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita, sehingga kita mempunyai roh, bukan roh ketakutan menghadapi tantangan dalam dunia ini, tapi roh keberanian. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita bisa menang menghadapi tantangan pada akhir zaman ini. Jangan kita menghadapi tantangan akhir zaman dengan kekuatan kita sendiri, akan gagal, akan putus asa, akan timbul ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi kita boleh nantiasa bertekun dalam doa, bersekutu dengan Tuhan. Maka Roh Kudus itu yang memberikan keberanian, memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak khawatir, tidak takut menghadapi apapun juga. Kemudian ayat 18, cara kita bersedia menghadapi akhir zaman, yaitu orang yang diladang jangan pulang. Di sini orang yang diladang artinya orang yang tetap bekerja. Biarlah kita dalam saat-saat yang terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita boleh tetap setia untuk tetap bekerja bagi Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam Matius pasal 25-21 dikatakan firman Tuhan, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam tantangan, kita menghadapi tantangan pada akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang stres, putus asa. Mereka yang membutuhkan doa, membutuhkan nasihat, membutuhkan kesaksian kita. Dan kita pakai kesempatan yang masih ada ini, kita untuk tetap setia, untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Kemudian dalam ayat 19, cara kita bersedia menghadapi akhir zaman itu dikatakan, jangan menjadi ibu-ibu yang hamil. Sekali lagi ini merupakan arti rohani. Artinya ibu-ibu yang hamil, jangan sampai hidup kita mengandung dosa. Dalam Kolose 3:5-8 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Puji nama Tuhan. Jadi saat kita bersedia menghadapi akhir zaman, saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jangan sampai hidup kita masih mengandung dosa, baik itu dosa iri, kebencian, perzinahan, percabulan, dan dosa-dosa yang lain. Itu menjadi penghalang bagi kita, jadi beban bagi kita, sehingga kita tidak siap menghadapi tantangan akhir zaman, tidak siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga menyebabkan kita tidak bisa ikut dalam rencana Tuhan. Dosa-dosa itu membuat hidup rohani kita menjadi lemah, menjadi kalah, kena tipu daya iblis. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita mau buang segala dosa-dosa, segala kepahitan, segala dosa-dosa yang lain yang masih ada dalam kehidupan kita, supaya kita hidup kita benar, layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan dalam ayat 20, cara kita bersedia menghadapi akhir zaman, yaitu jangan melarikan diri pada musim dingin. Musim dingin itu artinya yaitu jangan sampai saat kita mendekati akhir zaman, kita sudah hidup di akhir zaman ini, kita rohani kita menjadi dingin, menjadi suam-suam, tidak bergairah lagi untuk beribadah kepada Tuhan, tidak bergairah lagi untuk melayani Tuhan. Tetapi biarlah rohani kita ini harus tetap menjadi panas, menjadi bergairah untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan
layanilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu mengerti tanda-tanda zaman ini sudah dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus bersedia, berjaga-jaga. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu harus lari ke pegunungan. Iman kita harus makin meningkat. Dan harus tekun dalam doa, ujian penyembahan kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kita. Memberikan keberanian bagi kita. Dan kita harus tetap setia, tetap melayani Tuhan. Dan juga jangan sampai rohani kita yang menjadi dingin, jadi suam-suam. Tetapi rohani kita harus terus bergairah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Meskipun kita tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dalam Matius 24 ayat 42-44 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji nama Tuhan. Jadi kita tidak tahu tepatnya kapan tanggalnya Tuhan itu akan datang. Tetapi kita tahu tanda-tandanya kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat sekali. Sebab itu kita harus selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita sudah layak berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian berkat firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, biarlah boleh menjadi berkat bagi semua kita yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati.